Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia di tema 1 subtema keempat. Nah, di sini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di halaman 77 kita bisa melihat teks yang berjudul perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu berkembang biak dengan banyak cara. Ada yang menggunakan biji, tunas, umbi, dan spora. Nah, salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah pohon jambu. Nah, biji jambu yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jambu yang baru. Selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan tunas. Tunas salah satunya dimiliki oleh pohon pisang. Jadi, pohon pisang ini tumbuh dari batang pisang yang terdapat di dalam tanah. Itu disebut tunas. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan yang baru. Selain biji dan tunas, ada perkembangbiakan dengan umbi. Contohnya kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang itu berkembang biak dengan umbi batang, bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis, singkong dengan umbi akar. Tumbuhan itu juga berkembang biak dengan spora. Contohnya ada lumut dan tumbuhan paku. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora tumbuh pada tempat yang lembab. Nah, di halaman 82 kita juga bisa melihat contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan biji yang terjadi pada kacang hijau. Nah, daur hidup tumbuhan tersebut dimulai dari biji yang ditanam, kemudian tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Kemudian tumbuhan muda menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa itu akan berbunga dan berbuah. Jadi, ketika tumbuhan sudah dewasa itu pasti berbunga dan berbuah. Nah, dalam buah itu ada biji. Bijinya itu bisa ditanam lagi menjadi tumbuhan yang baru. Nah, selain perkembangbiakan, ada juga teks yang memberikan kita pengetahuan mengenai bunga nasional Indonesia. Jadi, bunga yang ada di Indonesia itu ciri khasnya itu biasanya melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, jenis bunga salah satunya adalah bunga melati. Kemudian ada juga bunga anggrek bulan. Ada juga bunga padma raksasa. Nah, ada 3 jenis ya yang bisa kita kenali terlebih dahulu di awal ini. Bunga melati, bunga anggrek bulan, dan bunga padma raksasa. Bunga padma raksasa disebut dengan Rafflesia Arnold atau puspa langka. Nah, kalau bunga anggrek disebut dengan puspa pesona. Kemudian bunga melati ini disebut juga dengan puspa bangsa. Oke, itu nama-nama lainnya di bacaan 85. Nah, selanjutnya kita beralih di halaman 91. Di sini ada percakapan mengenai percakapan Dayu dan ayahnya. Nah, membahas tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, ingat kan? Di sini tumbuhan yang menggunakan perkembangbiakan dengan spora adalah tumbuhan paku salah satunya. Nah, tumbuhan paku ini disampaikan di sini itu tumbuh di dekat pohon belakang rumah. Kemudian tumbuhan paku itu hidup di tempat yang lembab. Nah,
Selain itu, tumbuhan paku ini juga bisa kita temukan di daerah-daerah yang basah atau tidak banyak mataharinya. Nah, itu yang dinamakan tempat lembab. Nah, jika tadi Ustazah sudah menyampaikan perkembangbiakan tumbuhan yang ternyata itu perkembangbiakan tumbuhan secara alami, maksudnya dari alamnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan yang dibuat oleh manusia atau perkembangbiakan tumbuhan buatan. Nah, salah satunya ada di bacaan halaman 94, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Nah, mencangkok ini biasanya dilakukan dengan tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, misalnya tumbuhan mangga atau jambu. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit pada bagian dahan pohon. Selanjutnya, bagian yang sudah dikupas itu dibersihkan. Kemudian tutup bagian luka dengan tanah dan sabut kelapa. Setelah itu diikat, dibersihkan. Nah, dan dibiarkan selama kurang lebih 1-2 bulan. Kemudian ditunggu. Nah, selanjutnya bisa tumbuh tumbuhan baru. Kelebihan mencangkok ini, tumbuhan ini dapat tumbuh dan berbuah lebih cepat. Akan tetapi kekurangannya kurang kuat sehingga mudah roboh, tidak seperti perkembangbiakan secara alami. Nah, itu dari Ustazah. Silahkan disimak baik-baik dan dibaca lagi jika perlu. Nah, selanjutnya kerjakan soal yang diberikan oleh Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.